Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai cinta Allah akan diberikan kepada hamba yang ahli tahajud. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, sholat malam termasuk sholat sunnah yang paling utama. Kedudukannya sedikit di bawah sholat wajib yang 5 waktu. Sangat merugi jika orang Islam sengaja menghindari atau enggan sholat malam. Di dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada nabinya yang mulia untuk melakukan sholat malam. Antara lain adalah, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Quran Surat Al-Insan ayat 25-26. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Tur ayat 48-49. Menurut Syekh Muhammad bin Su'ud Al-Uraifi, bagi yang istiqomah mengerjakan sholat malam, maka dia akan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para hambanya yang saleh, yang senantiasa melakukan sholat malam dan bertahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Saudara-saudariku yang mulia, dari kitab Tafsir At-Tabari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tak ada satupun malam yang terlewatkan oleh mereka, melainkan mereka melakukan sholat walaupun hanya beberapa rakaat saja. Al-Hasan Al-Basri berkata, setiap malam mereka tidak tidur kecuali sangat sedikit sekali. Al-Hasan juga berkata, mereka melakukan sholat malam dengan lamanya dan penuh semangat hingga tiba waktu memohon ampunan pada waktu sahur sebelum subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam memuji dan menyanjung mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata,
sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan sholat malam dan membaca Al-Quran di dalamnya. Hadis-hadis yang mengungkapkan tentang hal ini sangat banyak untuk dapat dihitung. Namun, kami hanya akan menyinggung sebagiannya saja. Berikut pandangan para ulama sekitar masalah ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat yang dilakukan di malam hari." Al-Bukhari rahimahumullah berkata dalam sahihnya bab keutamaan solat malam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa ia berkata, seseorang di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila bermimpi menceritakannya kepada beliau, maka aku pun berharap dapat bermimpi agar aku ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat aku muda, aku tidur di dalam masjid. Lalu aku bermimpi seakan dua malaikat membawa aku ke neraka. Ternyata neraka itu berupa sumur yang dibangun dari batu dan memiliki dua tanduk. Di dalamnya terdapat orang-orang yang aku kenal. Aku pun berucap, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ibnu Umar melanjutkan ceritanya. Malaikat yang lain menemuiku seraya berkata, jangan takut. Akhirnya aku ceritakan mimpiku kepada Hafsah dan ia menceritakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, sebaik-baik hamba adalah Abdullah seandainya ia melakukan sholat pada sebagian malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, bagi hamba-hamba Allah yang istiqomah mengerjakan sholat malam, maka dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para hambanya yang saleh, yang senantiasa melakukan sholat malam dan bertahajud. Nah, saudara-saudaraku yang mulia, apabila Allah sudah mencintai hambanya, maka tidak meminta pun Allah akan berikan. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita baik di dunia dan kelak di akhirat, dan sebaik-baiknya balasan Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.